mitra Muslim, memang isu tentang rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu belakangan menjadi isu yang tidak saja menarik, seksi, tapi sensitif, Mas. Pertama, karena kita lagi berbicara soal ideologi negara, soal ideologi Pancasila. Sementara berbicara soal ideologi Pancasila itu sebenarnya sudah final ketika kemudian disahkanlah Undang-Undang Dasar 45 beserta pembukaannya, di mana di dalam pembukaan tersebut telah disahkan 5 sila Pancasila itu, yang kemudian secara konstitusional itulah yang disebut sebagai Pancasila yang sah, sehingga tidak ada lagi istilah diperas-peras menjadi trisila, apalagi menjadi ekasila. Jadi itu hanya soal sejarah, Mas, soal trisila dan ekasila. Tapi kita sudah kembali kepada konstitusi, apa yang dimaksud sebagai ya Pancasila seperti yang ada di dalam pembukaan Dasar 45. Sehingga pembahasan yang kemudian tidak sesuai dengan Undang Dasar 45, khususnya yang pembukaan Dasar 45, bahwa sila Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan kemudian tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sila yang pertama menjiwai sila yang kedua, berikutnya sila pertama juga menjiwai sila yang ketiga, keempat, yang kelima, begitu seterusnya. Sila kedua juga dijiwai oleh sila pertama, kemudian menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila yang ketiga adalah dijiwai sila yang pertama dan kedua, tapi menjiwai sila yang keempat dan kelima. Sila yang keempat dijiwai sila yang pertama, kedua, dan ketiga, menjiwai sila yang kelima. Begitu seterusnya, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sehingga pembahasan soal ketuhanan yang berkebudayaan juga menjadi tidak tepat, sehingga ini juga kemudian dipandang tidak sesuai dengan pembukaan Dasar 45. Berikutnya adalah soal bahwa dasar hukum. Kenapa di dalam konsideran mengingat itu tidak ada TAP MPR nomor 25 tahun 66 tentang larangan komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Kenapa tidak dicantumkan tentang perubahan Undang-Undang nomor 27 tahun 99 tentang keamanan dan pertahanan negara, yang di dalamnya adalah secara tegas dan jelas melarang komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Kenapa itu tidak dicantumkan dalam konsideran mengingat? Itulah yang kemudian menimbulkan kecurigaan oleh sebagian masyarakat, gitu. Memang kalau menurut saya, kalau kita bicara Pancasila sebagai filosofi Segronsla atau filsafat negara, sebagai ideologi negara, ya tentu kalau menurut saya tidak boleh ditafsirkan itu sesuai dengan, mohon maaf ya, sesuai dengan rezimnya. Karena ada kecenderungan bahwa secara itu juga ditafsir oleh rezim yang sedang berkuasa. Mungkin juga ideologi itu juga ditafsir oleh rezim yang sedang berkuasa, karena setiap rezim yang berkuasa itu memiliki apa yang disebut sebagai truth atau kebenaran sendiri, ada yang disebut sebagai kebenaran politik sendiri yang itu dimiliki setiap rezim, dan itu adalah berbahaya kalau kemudian setiap rezim membuat tafsir terhadap Pancasila, gitu. Saya kira itu poin-poin penting yang sebenarnya ditolak adalah jangan sampai lahirnya RUU haluan ideologi Pancasila itu membuat tafsir-tafsir yang kemudian itu menimbulkan peluang lahirnya, bangkitnya komunisme. Kenapa? Karena pada prinsipnya bahwa menurut Aidit itu bahwa namanya ideologi itu tidak pernah mati. Dan ideologi itu akan senantiasa bangkit, tinggal posisinya adalah ini laten atau manifest, gitu. Artinya bahwa itu sebagai ideologi tetap hidup, tinggal kapan dia akan bangkit. Itu peluang akan bangkit senantiasa pada setiap saat
setiap tempat. Kalau itu tidak dilakukan sebuah pencegahan dalam konteks hukum di satu sisi, ya itu bisa jadi persoalan. Kalau hukumnya membuka peluang, ya itu kemudian membuka peluang lahirnya atau bangkitnya itu. Sementara selama ini sudah menurut kita sudah ada TAP MPR nomor 2566 itu, sudah ada Undang-Undang 27 tahun 1959 yang tegas-tegas terang benderang melarang paham komunisme, marxisme dan leninisme. Saya kira itu mungkin pengantarnya, Mas. Iya. Dan juga Presiden hingga saat ini belum mengirimkan surat Presiden atau surpres yang merupakan tanda persetujuan pembahasan legislasi atas RUU HIP kepada DPR. Apakah memang nantinya jika RUU ini dibatalkan, harusnya Presiden ini mengirimkan surat atau DPR sendiri ada inisiatif sendiri untuk membatalkan, Pak Ufron? Menurut saya penting kalau kita mengikuti beberapa hari di media massa bahwa DPR telah mencabut 16 RUU yang kemudian itu menjadi inisiatif DPR RI. Tetapi sayangnya dari 16 RUU itu ternyata RUU haluan ideologi Pancasila itu tidak termasuk yang dicabut gitu. Jadi ada RUU tentang keamanan dan ketahanan siber, tentang penyiaran, tentang pertanahan, tentang kehutanan, tentang perikanan, angkutan jalan dan lalu lintas, penghapusan kekerasan seksual, dan seterusnya, tetapi tidak termasuk RUU haluan ideologi Pancasila. Jadi artinya kalau melihat bahwa yang dicabut dari program legislasi prioritas tahun 2020 itu ternyata tidak termasuk RUU haluan ideologi Pancasila. Ini berarti bahwa masih ada kehendak untuk itu dibahas. Persoalannya adalah DPR kan harus bersurat kepada Presiden dan Presiden juga akan membalas surat itu. Apakah Presiden menyetujui untuk dibahas lebih lanjut soal RUU inisiatif DPR tadi. Walaupun kita mengikuti juga di media bahwa Presiden itu bikin sebuah pernyataan bahwa untuk tidak dilanjutkan alias ditunda. Itu artinya bukan dibatalkan. Sehingga kalau menurut saya nih, bagusnya Presiden bukan meminta untuk menunda, tapi Presiden meminta untuk tidak dilanjutkan pembahasannya alias dibatalkan. Kenapa? Saya ingin memberikan catatan penting buat semuanya, termasuk kepada Presiden, kepada DPR, begitu, dan kepada masyarakat. Ketika saya membaca maklumat MUI pusat itu, yang kemudian ditindaklanjuti, dikawal oleh MUI di seluruh provinsi, 34 provinsi di Indonesia, yang kemudian bersama dengan itu di masing-masing provinsi kemudian juga membuat maklumat yang hampir sama, yang di mana kabupaten daerah itu juga mengawal pernyataan atau sikap MUI itu, maka menurut saya ini penting jadi catatan. Ini penting menjadi alarm bagi semuanya, termasuk pernyataan sikap dari PBNU dan Muhammadiyah dan elemen komponen negara lainnya termasuk FPI, bahwa itu bukan saja ditunda tetapi itu adalah dibatalkan. Dan di dalam pernyataan sikap itu kalau kita perhatikan, itu di pernyataan terakhir secara tegas bahwa pemerintah diminta untuk membatalkan, bukan untuk menunda. Dan para ulama akan siap kemudian dia bangkit untuk kemudian melakukan penentangan kalau kemudian undang-undang itu atau rancangan undang-undang itu akan dibahas. Saya kira itu bisa dibaca di dalam pernyataan sikap MUI itu, Mas, saya kira. Ya, jadi seharusnya bukan menunda pembahasan tapi membatalkan gitu ya. Dan salah satunya di pagi hari ini bukan menunda tapi membatalkan pembahasan. Kenapa? Karena pada saat pandemi COVID-19 itu menurut saya jangan kemudian memantik isu-isu yang kemudian isu-isu itu menjadi isu yang sangat sensitif terkait ideologi negara, yang kemudian itu bisa menjadi pemantik
perpecahan gitu, kemudian memecah belah NKRI, yang kemudian menjadi isu disintegrasi, yang itu menurut saya akan membahayakan buat juga posisi presiden kalau menurut saya. Kalau ini dilanjutkan. Tapi ini catatan saya sebagai seorang akademisi yang mengikuti soal rancangan undang-undang HIP ini, dan kami telah menyelenggarakan berbagai seminar untuk itu. Memang kalau menurut saya momentumnya juga tidak tepat, substansinya juga tidak tepat, produk hukum melalui undang-undang itu juga tidak tepat. Oleh karena itu menurut saya memang akan lebih tepat kalau ini tidak saja ditunda tapi dibatalkan pembahasannya, supaya tidak menjadi pemantik, menjadi persoalan yang itu menjadi memecah belah kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Saya kira ini penting dan itu akan mengganggu nanti stabilitas politik saya kira atau penyelenggara negara, pemerintah dan di DPR. Apalagi kemarin ada indikasi-indikasi di berbagai tempat mereka kemudian sudah mengadakan demonstrasi ya. Demo. Saya kira itu harus dibaca sebagai isyarat bahwa masyarakat tidak setuju untuk itu. Oleh karena itu ini penting saya kira. Ya, jadi harusnya ketika masa pandemi seperti ini yang fokus harus dibahas adalah tentang bagaimana menyelesaikan dan lain sebagainya, bukan malah membahas hal-hal yang lain ya, yang malah memantik polemik seperti saat ini. Dan salah satunya di Jawa Timur juga pagi hari ini juga nanti akan ada gerakan gitu ya untuk Jatim Bersatu, tolak RUU HIP dan atau PIP dan yang sejenis gitu ya. Ini diselenggarakan di DPRD Jawa Timur nanti. Benar. Ya. Nanti juga insya Allah kami akan ada menaikkan laporannya begitu bersama rekan Mahfud Manaf. Baik, Pak Ufran, kita sambung ya di segmen kedua. Siap. Ya. Sambil membacakan beberapa komentar pagi hari ini yang ada di 0855 3938. Kami akan segera kembali. Anda sedang mendengarkan Ranah Publik, dipersembahkan oleh suaramuslim.net.